Ya, halo. Ya, ini yang asli ya. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, channel Susan Araya. Apa kabar umak-umak semua? Semoga kabarnya semua baik-baik aja ya. Karena long time no see, makan lontong tanpa nasi. Ya. Lah, kalau dari kalian bertanya-tanya apa yang di tangan kanan, apa yang di tangan kiri, betul. Tangan kanan adalah senter, tangan kiri adalah alat sedot komedo. Kenapa? Karena di rumah nggak punya pistol mainan atau pistol plastik untuk bahan peraga. Kenapa kita membicarakan senjata pada episode kali ini? Karena kita akan membahas 7 mata-mata cantik yang menggemparkan dunia. Ingin tahu siapa aja mereka? Ya, yuk kita langsung capcus ke pembahasannya. Salah satu cara paling efektif untuk mengumpulkan informasi, celah, dan kekuatan suatu negara itu adalah menugaskan mata-mata. Sebut aja film 007 James Bond dengan aksinya yang berbahaya. Dan kemudian ada juga Mission Impossible ya, film yang cukup menegangkan yang dibintangi oleh Abang Tom Cruise dan kawan-kawannya. Ya, mereka, mata-mata atau spionase ini akan menyusup, memetakan, dan mengumpulkan informasi serta segala situasi, kondisi, plus taktik yang akan digunakan di lapangan. Seperti yang kita ketahui, profesi ini seringkali digunakan untuk mencuri database dan teknologi penting sang musuh atau negara rival mereka. Meski harus mengorbankan nyawa atau terbunuh, sepertinya para mata-mata sadar betul risiko yang telah mereka pilih. Tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi wanita-wanita cantik, smart, terlatih, dan berbahaya yang akan kita ulas berikut ini pernah mengambil bagian dalam profesi mata-mata dan menggemparkan dunia. Yang pertama, kita akan membahas tentang Matahari. Matahari atau dengan nama lahirnya Margaretha Gertrud Zelle lahir pada tahun 1876 dan Matahari ini mengalami kehidupan yang luar biasa sekaligus tragis. Setelah menikah dengan perwira Belanda keturunan Skotlandia, Kapten Rudolf MacLeod, Zelle berhijrah ke Malang, Jawa Timur tahun 1897 yang saat itu masih daerah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah bercerai, dia bertolak ke Paris dan memakai nama Matahari sebagai nama panggung penari erotis. Matahari diketahui kembali dari Prancis melalui Spanyol tahun 1916 setelah singgah sebentar di London untuk diinterogasi Dinas Intelijen Inggris M16. Matahari ini mengaku aksinya ini ditempuh untuk memenuhi janjinya kepada intelijen Prancis demi membantu sekutu. Di Madrid dia menjalin kontak dengan Arnold von Kalle, atase militer Jerman. Sebuah telegram yang dikirim Kalle ke atasannya di Berlin membongkar identitas agen K21 yaitu alias Matahari itu sendiri. Juni 1917 Matahari memutuskan mengakui perbuatannya bahwa ia direkrut Jerman tahun 1915 di Den Haag, Belanda. Kemudian di Chateau de Vincennes, pinggiran timur kota Paris, sebanyak 12 orang serdadu menembakkan senjata api ke tubuhnya. Jenazah Matahari dibawa ke Fakultas Kedokteran di Paris sebagai bahan mata kuliah pembedahan dan kepalanya diawetkan di Museum Anatomi. Yang kedua adalah Charlotte de Zauve, adalah seorang wanita bangsawan Prancis dan wanita simpanan Raja Henry di Navarre. Kemudian Henry ini memerintah sebagai Raja Henry keempat di Prancis. Dan Charlotte ini adalah anggota Queen Mother Catherine de Medicis Notorious Flying Squadron, atau dalam bahasa Prancisnya adalah Escadron Volant. Itu adalah sekelompok mata-mata wanita cantik dan informan yang direkrut untuk merayu pria-pria penting di pengadilan. Dan dengan demikian mereka bisa mengekstrak informasi untuk diteruskan kepada Ibu Suri. Charlotte de Zauve ini telah dikreditkan sebagai sumber informasi yang mengarah pada eksekusi kekasih Margaret de Valois, Joseph Boniface de la Mole, dan Annibal de Coconas atas konspirasi pada tahun 1574.
Kemudian 1575 Catherine de Medici bersekongkol dengan putranya Henry ketiga, di mana ia menginstruksikan Charlotte untuk merayu saudara Raja François Navarre dan putra bungsu Raja Duke of Alençon dengan tujuan memancing permusuhan antara kedua pemuda itu sehingga mereka tidak bersekongkol bersama di masa depan. Dan Charlotte kemudian menjadi wanita simpanan Duke of Alençon, menciptakan perselisihan antara Navarre dan Alençon, teman dekat yang kemudian berseteru. Menurut memoir Margaret, Charlotte de Savoie memperlakukan mereka sedemikian rupa sehingga mereka menjadi sangat cemburu satu sama lain sampai-sampai mereka lupa ambisi mereka, tugas mereka dan rencana mereka, dan tidak memikirkan apapun tetapi mengejar wanita ini. Yang ketiga adalah Liu Hulan. Dia adalah mata-mata wanita muda yang cantik selama perang sipil China antara Kuomintang dan Partai Komunis. Dia lahir di desa Yunshoshi di distrik Wenshui di provinsi Shanxi. Dia bergabung dengan Partai Komunis pada tahun 1946 dan kemudian bergabung dengan sebuah asosiasi perempuan yang bekerja untuk mendukung tentara pembebasan. Dia secara aktif terlibat dalam mengorganisir penduduk desa Yunshoshi untuk mendukung Partai Komunis China. Kontribusinya melibatkan berbagai kegiatan seperti memasak makanan ke tentara pembebasan ke-8, menyampaikan pesan rahasia, dan memperbaiki sepatu boot dan seragam. Kehidupan dan kematian Liu Hulan telah menjadi simbol keberanian orang-orang China dan sering disebut sebagai homili kesetiaan mereka kepada komunisme. Kisahnya sering diceritakan sebagai penghormatan bagi perjuangan dan pengorbanan yang dibuat untuk tujuan membebaskan China dari kekuasaan asing selama berabad-abad. Nomor 4, ia adalah Violet Szabo. Violet Szabo adalah agen rahasia Inggris selama Perang Dunia Kedua. Ia dilahirkan sebagai Violet Reine Elizabeth Buchel di Paris, Prancis pada 26 Juni 1921. Ia adalah anak kedua dari seorang ibu Prancis dan seorang ayah sopir taksi berasal dari Inggris yang telah bertemu selama Perang Dunia Pertama. Keluarga itu pindah ke London dan ia bersekolah di Brixton sampai usia 14 tahun. Pada awal Perang Dunia Kedua, ia bekerja di departemen store Bon Marché di Brixton di counter parfum. Violet kemudian bertemu dengan Etienne Szabo, seorang perwira Prancis keturunan Hongaria, pada parade Hari Bastille di London pada tahun 1940. Mereka kemudian menikah pada 21 Agustus 1940 setelah menjalin cinta 42 hari. Saat itu Violet berusia 19 tahun dan Etienne berusia 31 tahun. Tak lama setelah kelahiran anak tunggal mereka, Tania, Etienne meninggal karena luka dada dalam pertempuran El Alamein pada Oktober 1942. Dia belum pernah melihat putrinya. Kematian Etienne lah yang membuat Violet setelah bergabung dengan Auxiliary Territorial Service pada tahun 1941 memutuskan untuk menawarkan jasanya kepada Eksekutif Operasi Khusus Inggris atau SOE. Kemudian kita masuk ke nomor 5, dia adalah Anna Chapman, seorang wanita cantik Rusia dengan IQ 162. Cukup tinggi ya IQ-nya ya. Dia memiliki ayah diplomat dan memiliki selera tinggi ketika tinggal di New York, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itulah Anna Chapman ditangkap bersama 9 orang lainnya pada 27 Juni 2010 atas dugaan bekerja untuk mata-mata program ilegal di bawah Badan Intelijen Eksternal Federasi Rusia SVR atau Sluzhba Внешней Разведки. Anna Chapman mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi karena bertindak sebagai agen pemerintah asing tanpa memberitahu Jaksa Agung Amerika Serikat dan dideportasi kembali ke Rusia pada 8 Juli 2010 sebagai bagian dari pertukaran tahanan mata-mata. Yang keenam, pada 13 September 1944, seorang putri cantik dari India terbaring mati di lantai kamp konsentrasi Dachau. Dia disiksa secara brutal oleh Nazi lalu ditembak di kepalanya. Namanya adalah Nur Inayat Khan. Jerman hanya mengenalnya sebagai Nora Becker, mata-mata Inggris. Nur adalah operator radio wanita pertama yang menyusup ke Paris. Ia dianugerahi Croix de Guerre dan George Cross, satu dari hanya 3 wanita dari eksekutif operasi khusus yang menerima medali seperti itu. Jasa Nur cenderung diabaikan. Beda dengan Odette Holloway dan Violet Szabo yang kisah hidupnya dijadikan film Hollywood,
dan mendapatkan plakat biru sebagai penghormatan. Nur, wanita lembut India yang mengorbankan hidupnya untuk Inggris, telah menjadi catatan kaki dalam sejarah. Sebuah tugu peringatan baginya telah lama tertunda. Ketika patung Nur didirikan di Gordon Square, London pada 2012, itu kemudian menjadi patung pertama bagi seorang wanita India di Inggris dan yang pertama untuk seorang muslim. Mengingat kontribusi wanita Asia di Inggris untuk seni, musik, sastra, hukum, hak asasi manusia, dan pendidikan, itu adalah celah yang paling menarik untuk diisi. Perjalanan Nur dari tempat kelahirannya di Moskow ke London dalam banyak hal merupakan bagian dari pengasuhannya yang eksotis, seorang keturunan sultan penguasa India Selatan abad ke-18 yang terkenal sebagai makan mie sore. Ia dibesarkan sebagai seorang nasionalis gigih oleh ayahnya, Hazrat Inayat Khan, seorang pengkhutbah dan musisi sufi. Nur kemudian dilatih sebagai agen rahasia, diberi pelatihan senjata, diajari menembak dan membunuh, dan akhirnya terbang ke Paris dengan nama Sandy Madeleine. Dia hanya membawa paspor palsu, dompet Prancis, dan pistol. Meskipun jaringan mata-matanya runtuh di sekitarnya, Nur tinggal di Prancis selama 3 bulan sampai akhirnya ia dikhianati. Pada Oktober 1943, Nur ditangkap, dipenjara, dan dirantai, disiksa dan diinterogasi. Nur menanggung semuanya. Dia tidak mengungkapkan apapun kepada penculiknya, bahkan nama aslinya. Ketika akhirnya tiba 13 September 1944, ia berteriak "Liberté" saat peluru ditembakkan di belakang kepalanya. Yang terakhir kita menuju ke mata-mata nomor 7. Ia adalah Josephine Baker. Dia adalah penari, penyanyi, aktris Perancis kelahiran Amerika, dijuluki Bronze Venus atau Black Pearl atau bahkan Creole Goddess di negara-negara Anglofone. Baker adalah wanita Afrika Amerika pertama yang membintangi film layar lebar, mengintegrasikan ruang konser Amerika, dan menjadi penghibur terkenal di dunia. Dia juga terkenal karena kontribusinya terhadap gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, di mana dia ditawari Coretta Scott King Awards pada tahun 1968 setelah pembunuhan Martin Luther King Jr. Namun dia menolaknya karena membantu perlawanan Prancis selama Perang Dunia Kedua dan karena menjadi wanita kelahiran Amerika pertama yang menerima kehormatan militer Prancis, Croix de Guerre. Baiklah, itu tadi adalah 7 mata-mata wanita yang sempat menggemparkan dunia ya di masa lalu. Bagaimana? Masih ingin menjadi mata-mata? Mungkin ada yang setelah melihat film 007 Mission Impossible ada yang mau menjadi seperti mereka. Apakah sudah tahu dan oke dengan semua konsekuensinya? Yuk, jangan lupa tetap terus di Susan Araya Channel. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen di bawah. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Ciao!